Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Mbak Niken. Mbak, Iya, siang, Pak. ya, lagi ngapain nih? Lagi kerja atau lagi di rumah? Lagi ngerjain tugas kantor sih, Pak. Oh gitu. Disambil Iya, ya, sambil kerja juga ikut kuliah ya. iya Kemudian siap, Pak. ya ada Mbak Fitria, Mbak Intan, Mbak Dita, Mbak Narti, Mbak Rika, Mbak Mira, Mbak Saida ya. Oke, ini masih perempuan semua ya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita kembali lagi bertemu pada perkuliahan kelima ya. Setelah kita di awal perkuliahan dulu bertemu juga di dalam Zoom ya, di dalam perkuliahan online. Saya akan mereview materi, memberikan ulasan atau elaborasi materi di pertemuan kelima kali ini, sekaligus akan menjelaskan tentang teknis pengerjaan tugas ya, yang harus dikerjakan secara kelompok ya. Jadi teman-teman nanti di grup silahkan didiskusikan ya. Ditunjuk siapa ketua kelasnya kalau memang belum ada ketua kelas atau koordinator kelasnya siapa. Kemudian dibentuk ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Jadi kalau tidak salah di kelas ini ada sekitar ada sekitar 29 anggota ya, 29 anggota. Katakanlah 30 ya. Dibagi 5 orang berarti 6, 6 kali 3 30 ya. Ada sekitar 6 kelompok ya di dalam pengerjaan tugas nantinya. Baik, teman-teman, kita akan eh, mengulas ya apa yang disebut dengan komunikasi, proses dan fungsi komunikasi, walaupun materi yang tersaji di dalam LMS itu sudah lengkap ya. Ada dalam bentuk modul, juga ada dalam bentuk video pembelajaran ya, yang disampaikan oleh Pak Adi Prakosa maupun disampaikan oleh Ibu Adinda ya. Nah, di kesempatan Vicon pada siang hari ini kita bisa melakukan dialog atau diskusi gitu ya. Mana mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan yang memang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, ingin dikonfirmasi gitu ya. Oke, kita masuk pada pertemuan kedua karena kita dulu Vicon di pertemuan pertama ya. Jadi kita akan mengelaborasi materi 2, 3, 4, dan 5. Sampai akhirnya nanti saya jelaskan untuk tugasnya ya. Nah, materi kedua berbicara tentang proses dan fungsi komunikasi. Nah, kembali lagi bahwa komunikasi itu merupakan sebuah upaya menyampaikan pesan yang dilakukan oleh siapa? Oleh komunikator, ya, atau disebut dengan source, ya. Apa yang disampaikan yaitu pesan dalam bentuk message, gitu ya. Kata-kata atau lisan ataupun tulisan, gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui saluran atau melalui media atau melalui channel gitu ya. Dan kepada siapa? Yaitu kepada komunikan atau receiver ya. Nah, kalau di sini terlihat hanya ada 4 elemen ya, sumber atau komunikator, pesan atau message, saluran atau channel, penerima atau komunikan, maka satu elemen lagi yaitu adalah feedback ya. Adanya respon, adanya umpan balik gitu ya. Setelah kita memberikan pesan kepada seseorang, apa yang disampaikannya, apa yang diberikan atas pesan itu tadi ya. Responnya seperti apa, umpan baliknya seperti apa gitu ya. Nah, di samping keempat elemen tersebut, ada 3 elemen atau faktor lainnya yang juga penting dalam proses komunikasi ya. Akibat hasil efek yang terjadi pada pihak penerima atau komunikan itu yang tadi saya sampaikan ya. Ada efek, ada feedback, ada respon yang diberikan atau umpan balik. Sebaliknya, juga ada gangguan atau noise ya, yakni faktor-faktor fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Nah, jadi bagian proses komunikasinya adalah sumber atau penerima ya. Komunikator ini juga bisa menjadi komunikan dalam waktu bersamaan. Karena misalkan saya berkomunikasi dengan Anda gitu ya, secara interpersonal, saat ini saya menyampaikan pesan dan Anda saat ini menerima pesan, mendengarkan pesan.
Tetapi dalam waktu yang bersamaan, giliran Anda yang menyampaikan pesan kepada saya, maka Anda sebagai komunikator, saya sebagai komunikan. Jadi pada diri komunikator itu merangkap sebagai komunikan, juga pada diri komunikan dirinya merangkap sebagai komunikator. Ya. Sumber atau penerima, kemudian melalui pesan salurannya apa, kemudian diterima oleh komunikan, penerima pesan, dan akibat atau efeknya seperti apa. Ya, source atau receiver ya, ada encoding, interpreting ya, ada. Nah, ini adalah bentuk daripada bagaimana pesan itu diterjemahkan ya. Melalui apa? Melalui bahasa. Kadang ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pesan itu diterjemahkan ke dalam bentuk simbol? Bisa. Contohnya di dalam bentuk teks WA gitu ya. Bagaimana ekspresi senang, ekspresi sedih itu diungkapkan? Adanya emot senyum, emot nangis, emot sedih. Ya, encoding, interpreting, dan decoding gitu ya. Menginterpretasikan atas perasaan komunikator. Lagi senang, kirim senang gitu ya. Emot senang. Lagi sedih, kirim emot sedih. Nah, maka itu menjadi sebuah bentuk daripada pesan, message gitu ya, melalui channel. Kemudian diinterpretasikan lagi oleh komunikator, oleh komunikan sebagai penerima pesan, lalu dibalas lagi message channel. Jadi sirkulasinya seperti itu ya. Nah, beberapa model di sini ya terkait dengan komunikasi ya, ada dengan model Wilber-Scrum ya. Kegiatan komunikasi akan berjalan baik apabila terdapat overlapping of interest, pertautan minat dan kepentingan. Artinya, antara komunikator dengan komunikan itu ada kepentingan yang sama. Komunikator memiliki kepentingan untuk menyampaikan pesan, sementara komunikan memiliki kepentingan untuk mendapatkan pesan atau mendapatkan informasi. Jadi overlapping itu artinya sama-sama memiliki kepentingan antara komunikator dengan komunikan. Nah, apa saja sih yang fungsi dari komunikasi? Komunikasi secara sosial agar kita terhubung dengan masyarakat, dengan kelompok, dengan individu-individu yang lain tentunya. Kemudian komunikasi itu bersifat untuk menyalurkan ekspresi kita. Karena kita sebagai makhluk sosial, artinya kita memiliki afeksi. Afeksi ya, afeksi tersebut itu dapat kita salurkan, dapat kita ekspresikan melalui proses komunikasi, ya. Kemudian komunikasi ritual, ya maksudnya komunikasi ritual itu seperti apa? Komunikasi ritual itu bisa kita lihat pada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ritual gitu ya. Misalkan ada Maulid Nabi atau ada ritual-ritual tradisi-tradisi tertentu di beberapa wilayah gitu ya. Yang kita lihat itu adalah aspek komunikasi. Apa sih pesan yang disampaikan? Oh, adanya pesan kebersamaan, pesan keharmonisan, pesan gotong royong, pesan toleransi itu yang kita lihat aspek komunikasinya gitu ya. Kemudian komunikasi instrumental bahwa komunikasi ini menjadi instrumen untuk apa? Untuk memahami seseorang, untuk mengajak seseorang gitu ya. Komunikasi ini sebagai instrumen untuk apa? Untuk mengendalikan seseorang gitu ya. Untuk menyuruh seseorang dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang fungsi komunikasi. Komunikasi for entertain, komunikasi itu untuk hiburan, komunikasi for educate, komunikasi itu untuk pendidikan dan lain sebagainya. Komunikasi sosial gitu ya, membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, bagaimana kita bisa terhubung dengan orang lain, kita harus gaul, kita harus bersosialisasi, kita harus berelasi gitu ya, di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, di tempat kita sekolah ya. Komunikasi ekspresif mengekspresikan karena manusia itu tadi saya katakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi ritual juga komunikasi instrumental ya. Ini adalah materi pertemuan kedua ya, berbicara tentang proses dan fungsi daripada komunikasi. Kemudian kita masuk pada materi ketiga yaitu berbicara tentang pesan verbal dan non-verbal ya. Apa yang dimaksud dengan pesan verbal? Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal ya.
Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Ya, fungsional bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki untuk mengungkapkan gagasan. Ya, jadi begini intinya teman-teman semuanya bahwa di dalam berkomunikasi dikenal dengan istilah pesan verbal dan pesan nonverbal. Kalau pesan verbal itu bisa kita lihat melalui tulisan ataupun melalui lisan, ya. Tulisan itu masuk ke dalam kategori pesan verbal. Kalau lisan, ya, otomatis lisan vokal gitu itu juga termasuk ke dalam bahasa verbal. Nah, yang 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 kita pahami selama ini gitu ya, yang menjadi acuan atau rujukan atau cara komunikasi yang utama itu mungkin dilakukan secara verbal. Kita berbicara, kita menulis lewat surat gitu ya. Tetapi ada juga istilah komunikasi nonverbal. Nonverbal ini gitu ya digunakan biasanya untuk mempertegas, untuk menguatkan, untuk menekankan atau untuk mengulangi. Misalkan kalau saya chat di grup, saya sedang sedih. Tulisan saya sedang sedih itu adalah pesan verbal. Kemudian saya lengkapi dengan emotikon saya sedang nangis atau sedang murung, itu adalah pesan nonverbal. Itu adalah tanda dan simbol ekspresi bahwa saya sedang sedih itu adalah pesan verbal saya yang ditulis dalam bentuk tulisan, kemudian emotikonnya itu adalah pesan nonverbal, penegasan atau redundansi ya. Begitu. Nah, pesan verbal juga dapat kita lihat di dalam aksentuasi ataupun nada bicara. Saya ketika berbicara seperti ini menggunakan logat atau nada bahasa kedaerahan saya. Saya sebagai seorang yang lahir di Jawa Barat, ya orang Sunda, tentunya memiliki aksen-aksen orang Sunda. Ya, secara tidak langsung, secara tidak disadari, teman-teman dapat mengidentifikasi saya sebagai orang Sunda lewat apa? Lewat nada saya bicara, lewat aksen saya bicara. Begitupun saya bisa mempelajari dan mengenal teman-teman semua dari mana, misalkan, oh ternyata ini orang Madura, oh ternyata ini orang Jawa, oh ternyata ini orang Minang gitu ya. Jadi komunikasi nonverbal itu digunakan untuk mempertegas atau menggantikan, bisa mempertegas, menekankan atau menggantikan pesan verbal. Nah, pertanyaannya, Pak, kapan pesan verbal dan nonverbal itu digunakan? Jawabannya relatif digunakan secara bersamaan antara pesan verbal dan pesan nonverbal gitu ya. Karena tanpa disadari kita di dalam berkomunikasi di dalam keseharian itu menggunakan pesan verbal sekaligus juga pesan nonverbal gitu ya. Seperti dikatakan oleh McLuhan bahwa the medium is message ya. Artinya apa? Bahwa tanpa kita berbicara, tampilan kita itu adalah merupakan pesan gitu ya. Contoh, teman-teman menggunakan pakaian bernada gelap, hitam gitu ya. Kemudian ada orang yang menerjemahkan, menginterpretasikan bahwa oh kamu itu ternyata memiliki kepribadian yang cenderung tertutup gitu ya, ambisius dan lain sebagainya. Lalu timbul suatu pertanyaan, dari mana kok bisa menyimpulkan seperti itu? Terlihat dari cara berpakaiannya, ya, dari warna yang dominan digunakan berwarna gelap, warna hitam, warna biru muda gitu ya, warna coklat gelap dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan oleh McLuhan bahwa the medium is message ya, bahwa media itu adalah pesan sendiri gitu ya. Tetapi lewat ilustrasi yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah merupakan bentuk daripada pesan nonverbal. Pakaian yang kita gunakan itu juga merupakan pesan ya, pesan. Jadi teman-teman kalau ingin membentuk personal branding itu diperhatikan dari apa-apa yang melekat di dalam apa namanya di dalam tubuhnya gitu ya, di dalam badan kita. Mulai dari sepatu, mulai dari jam tangan, mulai dari baju gitu ya. Itu secara tidak langsung mengkomunikasikan identitas kita kepada orang lain. Juga secara tidak langsung mengkomunikasikan bagaimana kepribadian saya melalui pakaian itu tadi ya.
Jenis pesan nonverbal ada pesan kinesik, pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti, terdiri dari 3 komponen utama: pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Ya, misalkan ekspresi wajah gitu ya, sedang marah, sedang sedih, pesan gestural gitu ya, menolak, mengajak. Kalau mengajak, misalkan menolak, menolak itu menggelengkan kepala gitu ya. Dan pesan postural, misalkan orang yang lagi duduk yang lagi bosan biasanya menggoyang-goyangkan kaki gitu ya, atau ya seperti apalah ya dengan pesan-pesan nonverbal yang lainnya. Kemudian pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang, umumnya dengan mengatur jarak kita, mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Biasanya kalau kita ketemu teman lama gitu ya di bandara atau di stasiun, kita berjabat tangan, berpelukan, duduknya pun saling berdekatan. Berarti ada apa? Ada kedekatan emosional, ada kedekatan personal antara kita dengan lawan bicara. Kemudian pesan paralinguistik, ya, pesan yang berhubungan dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Nah, kemudian pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Ini yang tadi saya contohkan ya, itu termasuk ke dalam pesan artifaktual. Seperti yang dikatakan McLuhan, the medium is message. Pakaian Anda mencerminkan diri Anda, pakaian Anda mengkomunikasikan tentang diri Anda. Kemudian pesan sentuhan dan bau-bauan, bahwa pesan itu ternyata tidak hanya sebatas melalui kata-kata lisan gitu ya. Teman-teman kalau jalan-jalan malam minggu gitu ya ke ya tempat-tempat nongkrong gitu ya, akan tercium aroma-aroma masakan yang enak, ada aroma sate, aroma tongseng, aroma apa. Itu bukan hanya sekedar aroma, tetapi itu adalah bentuk daripada pesan nonverbal untuk mengajak calon konsumen agar datang ke tempat di mana orang itu berjualan dan mencicipi atau membeli dari apa yang dijual gitu ya. Jadi pesan sentuhan, pesan bau-bauan gitu ya. Ya termasuk penggunaan parfum itu pun pesan gitu. Ada sentuhan ya, ada rasa takut, rasa marah, rasa nyaman, bercanda dan lain sebagainya. Itu pun merupakan sebuah pesan. Pesan nonverbal ya secara kinesik, fasial, gestural, postural tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Repetisi ya. Mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal, misalnya setelah mengatakan penolakan, saya menggelengkan kepala. Setelah menyatakan saya tidak bisa, setelah mengatakan itu digelengkan kepala, itu akan mempertegas. Atau substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala. Apakah kamu setuju? Kita tidak perlu bercerita atau menyampaikan kata ya saya setuju. Cukup menganggukkan kepala itu sudah menunjukkan bahwa kita setuju atau menggantikan gitu ya. Kemudian kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal ya, justru menolak pesan verbal atau misalnya Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir seraya berkata hebat, kau memang hebat gitu ya. Komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal, misalnya air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Saya jengkel, saya marah, gebrak meja gitu ya. Saya jengkel, saya marah, Anda berteriak. Nah, itu aksentuasi gitu ya. Digarisbawahi atau diulangi lagi, ditekankan apa intisari yang disampaikan secara verbal. Itu materi tentang keempat ya. Kemudian teman-teman kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung saja interupsi ya di tengah-tengah saya saat menjelaskan. Kemudian ini juga sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran bahwa di dalam kita memahami ilmu komunikasi tentunya ada model komunikasi ya. Apa yang disebut dengan model
Ya, model merupakan representasi suatu fenomena, tapi model bukanlah fenomena. Jadi model ini sedikit memberikan gambaran terkait fenomena. Kenapa terjadinya fenomena komunikasi seperti ini? Oh, dapat dijelaskan oleh model komunikasi A, B, C, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada model SR atau stimulus respon. Ya, ketika kita menstimulus komunikan dengan memberikan pesan, maka komunikan itu akan memberikan respon. Ya, ini model yang sangat sederhana. Kemudian kita tingkatkan lagi, ada yang disebut dengan model Laswell. Ya, Laswell seorang ilmuwan dalam bidang ilmu politik, ya, tahun 1948 mengatakan atau menjelaskan modelnya. Siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan menghasilkan efek seperti apa. Siapa itu berbicara komunikatornya, mengatakan apa itu berbicara tentang pesannya, melalui media apa itu berbicara tentang channelnya, kepada siapa itu berbicara tentang komunikannya, dan menghasilkan efek seperti apa, atau berbicara tentang feedbacknya. Ya. Nah, ini model part 1 ya di dalam materi keempat. Kemudian kita lanjutkan pada materi kelima gitu ya. Ini adalah model materi keberlanjutan tentang model komunikasi bagian 2. Nah, setelah tadi ada model stimulus respon, model Laswell, kemudian kita pelajari lebih dalam lagi, ada yang disebut dengan model Wilber-Scrum ya. Seperti apa gambarnya? Nah, model Scrum 1 dan ada model Scrum 2. Model Scrum 1 itu berbicara tentang sort ya. Sort ini diartikan sebagai komunikator atau penyampai pesan ya. Kemudian encoder, encoder itu adalah medium gitu ya untuk menerjemahkan. Lalu di sini ada signal gitu ya. Ada yang menjembatani gitu kan antara komunikator dengan komunikan. Kemudian pesan itu decoder diterima gitu ya, diterjemahkan lalu sampai kepada komunikan di sini. Nah, itu adalah model Scrum yang pertama. Kemudian model Scrum yang kedua ya, di sini semakin besar luas bidang pengalaman, sort yang berhimpitan dengan bidang pengalaman destination, semakin mudah komunikasi dilakukan. Artinya apa? Kalau ada kesamaan dalam konteks pengalaman, karena di sini ada yang diberikan warna merah ya. Dalam modelnya yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman, sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan, gitu ya. Jadi ada file of experience ya. Ada kesamaan pengalaman yang dapat mempermudah komunikasi itu berlangsung secara efektif. Contoh, ketika saya sedang mengantri di sebuah klinik, lalu saya berbincang-bincang, ngobrol dengan pasien di sebelah saya, bertanya dan saling berinteraksi, Bapak Ibu sakit apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu pengalaman yang memang itu sama-sama kita alami bersama. Oh, dulu saya pernah mengalami bronkitis. Ah, oh ya seperti itu gitu ya. Saya juga sama mengalami bronkitis. Saya berobat ke dokter A, B, C. Sekian hari, sekian minggu saya sembuh. Ada kesamaan pengalaman itu akan membuat komunikasi berjalan lebih cair. Itu yang disebut dengan homofili ya. Kesamaan salah satunya di dalam pengalaman. Homofili itu ada kesamaan antara komunikator dengan komunikan yang dapat mempercepat gitu ya proses interaksi yang berjalan gitu ya. Nah, pengalaman itu pun dapat menjadi salah satu poin dari homofili itu tadi, di mana pengalaman itu dapat mendekatkan emosional komunikator dengan komunikan. Ya, jadi di dalam model kedua Wilber Scrum itu yang dilihat itu apakah ada pengalaman yang sama atau tidak gitu ya di dalam berinteraksi antara komunikator dengan komunikan. Kalau misalkan dulu gitu ya, sekarang sudah bekerja, terus kita ngobrol-ngobrol zaman SMA, zaman SMP, zaman kuliah. Oh, saya pernah ikut organisasi Paskibra. Oh iya, saya juga sama gitu. Nah, adanya kesamaan seperti itu saja akan membuat komunikasi berjalan lebih lentur dan lebih cair gitu ya. Kemudian model Scrum ketiga ya, ini
bersifat sirkuler gitu ya. Di sini kita melihat umpan balik, message dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagi informasi. Kalau di model Scrum 1 dan 2 belum terlihat adanya umpan balik, di model Scrum yang ketiga itu sudah ada umpan balik, di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan kini ditanggapi dan diberikan pesan kembali oleh komunikan kepada komunikator. Jadi ini adalah bentuk terakhir daripada model Scrum, yaitu model Scrum yang ketiga, gitu ya. Nah, apa sih fungsi kita memahami model-model komunikasi ini? Fungsinya agar kita dapat memahami fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena komunikasi di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan organisasi, maupun di lingkungan sekolah kita, gitu ya. Nah, jadi itulah fungsinya kita memahami komunikasi, pesan verbal, dan juga pesan non-verbal. Oke, untuk elaborasi materi kita pada siang hari ini mungkin sudah cukup saya berikan. Selebihnya silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau langsung kita masuk ke tugas ya. Di sini sudah ada ketua kelas atau koordinator kelasnya? Saya, Pak. Mbak Desiana Rahmawati. Oke, terima kasih Mbak Desiana. Jadi begini ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya akan share saja langsung tugas di sini. Tolong dibantu nanti Mbak Desiana untuk membuatkan kelompok ya di kelas ini. Silahkan dirundingkan di dalam grup WA-nya sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif ya. Kalau tidak salah ada 29 mahasiswa ya yang aktif di kelas ini. Ya, jadi milihnya itu bebas terserah mereka ya, Pak. oke, untuk ya saya serahkan ke ketua kelas atau ke koordinator kelas ya untuk ininya, untuk siapa saja orang-orangnya. Nah, ketentuannya ini nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi tugas ini tugas ya, petunjuk pengerjaan soal. Sifat tugasnya kelompok ya. Jawaban dalam bentuk presentasi PowerPoint dengan batas minimal 10 slide. Jadi nanti teman-teman dibaca instruksinya apa. Ini petunjuk pengerjaannya. Kemudian nomor 2, tugas dikerjakan secara kelompok. Dilarang keras mengcopy paste atau plagiat dari hasil tugas rekannya. Jika terdapat copy paste atau plagiat, maka nilai yang akan diberikan adalah 0. Perhatikan waktu yang telah disetting untuk mengerjakan tugas. Apabila lewat batas waktu, maka jawaban tidak akan diterima. Sertakan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Komunikasi merupakan hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali orang-orang tidak menyadari pentingnya mempelajari dan mempraktikkan ilmu komunikasi agar terciptanya komunikasi yang baik dan efektif. Selain itu juga bisa menambah manfaat yang bisa dirasakan baik dalam ranah formal maupun informal. Tugas Anda secara berkelompok. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota maksimal 5 orang. Pilih tema yang menarik untuk dikaitkan dengan pembahasan terkait tema besarnya ini ya, pentingnya belajar komunikasi. Contoh judulnya, pentingnya public speaking untuk pelajar dan mahasiswa, komunikasi interpersonal dalam keluarga, kunci sukses mendidik anak melalui komunikasi, gitu ya. Ini sebagai contoh, nanti teman-teman boleh berkreasi sendiri dengan kelompoknya. Memahami komunikasi empatik dalam pertemanan dan lain sebagainya. Temanya ini ya, pentingnya belajar komunikasi. Nah, judulnya ini contohnya seperti ini. Nah, di dalam PowerPoint, boleh di bagian awal, silakan kemukakan pengetahuan atau pendapat Anda dalam kurung anggota kelompok mengenai. Jelaskan manfaat mempelajari komunikasi itu apa. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi efektif dan mengapa komunikasi kita harus efektif? Ya. Jadi ini teman-teman silahkan menyusun materi dan mencari materi dari sumber kuliah boleh, dari sumber di luar perkuliahan juga bagus, asalkan tidak mengutip dari Blogspot dan WordPress ya. Nah, batas waktu pengerjaan atau submit tugas hingga Minggu 3 Desember jam 12 malam. Ada sekitar 2 minggu lagi ya.
Setiap kelompok melakukan presentasi terkait materi yang telah disusun waktu presentasi pasca UTS. Pasca UTS. Nah ini ya jawaban dalam bentuk presentasi PowerPoint dengan PowerPoint saya tentukan saja ya 10 sampai 15 slide gitu ya. Nah, ini sebagai contoh judulnya silahkan. Misalkan pentingnya berkomunikasi interpersonal di dalam menjaga hubungan suami istri gitu ya. Pentingnya menjaga pola komunikasi di dalam menjaga kerukunan anak di dalam keluarga contoh. Nah, setelah nanti disubmit, teman-teman harus mempresentasikan materi yang sudah disusun ya dengan penjadwalan seperti ini. Ya. Kelompok 1 dan 2 presentasi di pertemuan 13, 3 dan 4 presentasi di pertemuan 14, 5 dan 6 presentasi di pertemuan ke-15 ya. Jadi selain menyusun materi gitu ya dengan mengemukakan manfaat mempelajari komunikasi, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif, silakan ditambahkan komunikasi nonverbal, pokoknya sesuai dengan judul ini gitu ya. Dan tampilan PowerPoint buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Itu ya. Sudah bisa dipahami? Halo Mbak Desiana, sudah bisa dipahami dan teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, silakan langsung membentuk kelompok ya. Kemudian setelah dibentuk kelompok diurutkan siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 sampai kelompok 6. Lalu ditentukan juga judulnya kelompok 1 apa, kelompok 2 apa sampai kelompok 6 apa. Lalu filenya disubmit ke dalam LMS. Catatannya setiap anggota mensubmit jawaban dan nanti sesuai dengan undian kelompok 1 sampai 6 melakukan presentasi di pertemuan yang sudah terjadwal. Gitu ya. Pak mau nanya, Ya, gimana? buat nama-namanya itu nanti setiap anggota itu submit namanya ke adlink itu. Iya. Pokoknya setiap orang submit filenya. Kan ini satu kelompok 5 orang. Pasti filenya sama kan? Ya. Iya kan? Misalkan kelompok 1 ada 5 orang, filenya sama. Tapi 5 orang ini harus submit. Masing-masing submit. Gitu ya. Harus kirim jawaban ke LMS. Kalau nggak kirim nggak dapat nilai nanti. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Apa? Oke, kalau ada pertanyaan lain nanti silakan dituliskan, ditanyakan di dalam grup WA ya, agar tidak tertimbun pesannya. Nah, kalau sudah dipahami silahkan dibuat, diatur, dan dipimpin oleh Mbak Desiana untuk membentuk kelompok di grup WA. Nanti ditentukan judulnya apa, lalu dikerjakan ya. Nanti rekaman daripada video conference kita siang hari ini akan saya share juga di dalam LMS. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, semangat di dalam mengerjakan tugas. Ini sebagai indikator untuk penilaian juga ya. Semakin bagus, semakin maksimal juga semakin bagus juga nilainya. Itu ya. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.